Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Ming dan para tetua saling berpandangan. "Tuan, mohon petunjuk Anda," ucap Chen Ming. "Bangun klan di wilayah Gunung Dasan ini, dengan nama klan yang berbeda, tetapi jadikan dunia kecil ini sebagai dunia yang sebenarnya, sebagai tempat terlarang klan," jawab King Ruo. "Tuan Ruo, terima kasih," ucap Chen Ming senang. "Baiklah, itu bisa kalian pikirkan secara perlahan, dan aku juga tidak memaksa." "Chen Ming, para tetua, kami akan segera pergi," ucap King Ruo. "Tapi Tuan, tidakkah Anda ingin tinggal dan beristirahat beberapa hari di tempat ini?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Perjalanan kami masih jauh, dan masih banyak urusan yang sedang menunggu." Chen Ming dan para tetua terdiam. "Tuan Ruo, apakah Anda akan pergi sekarang juga?" King Ruo menganggukkan kepalanya. "Chen Ming, sesuai dengan janjimu yang masih tetap ingin mengabdi pada klan Dewa Luo, apa yang akan kalian lakukan?" "Tuan, tentu saja kami ingin memperbaiki diri menjadi kuat." "Baiklah, lakukanlah demikian." Saat King Ruo hendak beranjak dari tempat duduknya, Chen Ming dan para tetua lalu berlutut dengan hormat. "Tuan, kami akan selalu menjadi pelayan Dewa Luo." "Chen Ming, para tetua, berdirilah. Tuan, jika kami boleh tahu dengan siapa sebenarnya kami ini bicara?" King Ruo lalu menunjukkan lencana Phoenix emas dengan giok biru di dadanya. "Hormat pada penguasa muda," ucapnya sekali lagi, kali ini dengan bersujud. Tiba-tiba ruangan itu menjadi senyap, bahkan Chen Ming dan para tetua tidak berani mengangkat kepalanya apalagi berbicara. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang menasehati mereka itu ternyata seseorang yang memiliki lencana Phoenix emas, sang penguasa muda dari terah pertama. "Berdirilah, aku senang kalian masih ingin memperbaiki diri." Chen Ming dan para tetua tiba-tiba menangis. "Penguasa muda, terima kasih atas pengampunannya. Sekali lagi kami klan Shen Chen mengakui kesetiaan pada sang penguasa selatan." "Chen Ming, terima kasih," ucap King Ruo sambil menembakkan setetes darah emas Dewa Luo. Selain itu, King Ruo juga memberikan sebilah pedang Sue Luo. "Sebagai janji setiamu padaku, terimalah pedang Sue Luo ini." "Baik penguasa muda," ucap Chen Ming dengan tangan bergetar. Tampak mata semua orang yang ada di dalam ruangan itu berbinar-binar. Mereka begitu terharu dan merasakan kebahagiaan telah kembali hadir di tempat itu. "Adik Ruo, apa ini tidak berbahaya?" ucap si Meilu berbicara melalui telepati. "Kakak Yuyu, aku dapat melihat ketulusan dan kejujuran mereka dengan mata emasku. Selain itu, aku juga belajar dari kakak." "Maksudnya?" ucap si Meilu bertanya. "Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan dan amarah," jawab King Ruo sambil tersenyum lembut. "Tapi adik, kakak, pengampunanmu yang mau menerimaku dengan tulus adalah pelajaran hidup yang tidak pernah aku lupakan sepanjang hidupku," ucap King Ruo. Si Meilu terdiam. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu kepada adik angkatnya itu, lalu menganggukkan kepalanya. "Chen Ming, aku akan pergi. Jika kalian ingin mencariku, kalian dapat pergi ke Sekte Gunung Emas," ucap King Ruo sambil memberikan lencana giok hijau. "Baik penguasa muda, terima kasih." Chen Ming dan para tetua lalu mengantar kepergian King Ruo hingga di depan mulut gua. Di depan mulut gua, King Ruo lalu meminta setetes darah Chen Ming dan menciptakan mantra formasi untuk melindungi tempat itu. Chen Ming dan para tetua begitu terkejut saat melihat lingkaran mantra formasi yang menyelimuti gerbang dunia kecil tersebut. "Penguasa muda, ini adalah mantra formasi dari Shen Guo Shiling. Bagaimana Anda melakukannya?" "Itu berasal dari garis darah keturunan ibuku." Sekali lagi Chen Ming dan para tetua tercengang. "Penguasa muda,
Terima kasih, ucapnya dengan wajah bahagia. Baik, kami pergi, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah memastikan King Ruo dan rombongannya benar-benar telah pergi, Chen Ming dan para tetua lalu kembali ke dalam dunia kecil Chen. 2 kilometer dari Gunung Dasan. Puluhan sosok yang bersembunyi dalam bayangan gelap melihat King Ruo dan rombongannya melewati tempat itu. Itu mereka, mari ikuti, ucap sang pemimpin rombongan yang mengintai. King Ruo yang tiba-tiba merasakan kehadiran mereka mempercepat gerakannya. Kakak, aku ingin memberi mereka pelajaran, tetapi kita perlu mencari tempat yang aman untuk melakukannya, ucap King Ruo. Baik, jawab si Mei Lu sambil terus bergerak. Setelah terus bergerak sejauh 10 km, mereka tiba di sebuah bukit batu yang gersang. Sus, King Ruo dan rombongannya tiba-tiba menghentikan pergerakan mereka. Kalian yang terus bersembunyi dalam bayangan keluarlah, ucap King Ruo dengan nada lantang. Sus, 25 sosok berpakaian hitam menggunakan topeng perak muncul. Katakan, apa tujuan kalian? Tanya King Ruo dengan nada dingin. Kami hanya ingin sumber daya kalian. Itu saja, jawab mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Sumber daya seperti apa yang ingin kalian inginkan? Tanya King Ruo. Buah abadi, ucap salah satu di antara mereka keceplosan. King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Kakak, bagaimana mereka mengetahui kita memiliki buah abadi? Ucap King Ling. Aku juga tidak tahu. Baiklah, aku akan memberikannya pada kalian, tapi aku ingin tahu dengan siapa aku berhadapan. Tanya King Ruo. Hahaha. Jika kamu tahu identitas kami, maka kamu harus mati. Tetapi jika kamu tidak mengetahui identitas kami, kamu dapat memberikan sumber daya tersebut lalu pergi. Bagaimana? Jawab mereka dengan tawa keparat. Aku tidak yakin kalian akan melepaskan kami. Oleh karena itu, lebih baik jika kami mengetahui identitas kalian, ucap King Ruo dengan nada dingin. Para kultivator bertopeng itu saling berpandangan lalu membuka topengnya. Oh, Anda tetua Jian Yanse, tapi bagaimana Anda bisa tahu kami akan berada di kota ini? King Ruo, ternyata kamu masih mengenaliku dengan baik. Aku juga tidak menyangka akan bertemu di kota Tuding. Di penginapan sebelumnya, aku tanpa sengaja melihatmu keluar dari tempat itu. Aku tidak yakin ini kebetulan. Sepertinya dari awal Anda sudah mengikuti kami. Oh, Anda benar, ucapnya sambil terkekeh. Lalu siapa mereka? Mereka adalah pembunuh bayangan dan sisanya adalah para jenderal Raja Chitong. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua Jian Yanse, Anda benar-benar merusak nama baik Patriark Jian Mingtaiji dan Sekte Pedang Terbang. King Ruo, aku tahu bahwa kamu yang memasang misi tingkat tinggi di Sekte, dan aku juga perlu sumber daya itu. Selain itu, kamu juga telah mempermalukanku, ucap Tetua Kehakiman Sekte Pedang Terbang sambil tersenyum licik. Tetua, aku tidak menyangka bahwa Anda benar-benar picik, ucap King Ruo dengan nada dingin. King Ruo, aku tahu kamu kuat, tapi dengan jumlah kami, aku yakin melawan kami adalah usaha yang sia-sia. Pasukan, segera tangkap mereka, ucap Tetua Kehakiman tersebut dengan nada lantang. King Ruo sekali lagi menggelengkan kepalanya. Sungguh picik, ucap King Ruo. Rombongan tersebut mulai menyerang. Adik Ruo, adik Ling, jangan dulu gunakan teknik pengendalian waktu, karena dapat memanggil keberadaan pasukan pemburu dari klan Si, ucap si Mei Lu berbicara melalui telepati sambil menghindari serangan tersebut. Baik kakak, pedang Sue Luo, dan Trisula Naga Utara muncul bersamaan. Duar, ledakan keras bergema. Tempat yang tenang itu tiba-tiba menjadi begitu kacau. Dari jauh, Jian Yanse menciptakan perisai perlindungan untuk meredam suara pertempuran tersebut. Namun perisai perlindungan tersebut tidak bertahan lama. Para kultivator Dewa Langit tingkat dasar dan tingkat menengah yang ada dalam kelompok tersebut mulai berjatuhan. Keparat, wanita bergaun hijau itu ternyata kultivator Dewa tingkat surga, ucap para kultivator itu mulai ketakutan. Jian Yanse, informasimu tidak benar. Lihat,
Dia ternyata kultivator Dewa Langit tingkat puncak, ucap seorang dari kelompok pembunuh bayangan menunjuk ke arah King Ruo. Terus serang, tidak ada jalan kembali. Jika kita tidak membunuhnya, dia yang akan membunuh kita, teriak Jian Yanse sambil melepaskan serangan pedang 3 warna. Duar, duar, ledakan keras bergema saat pedang itu beradu dengan pedang Sue Luo. Tidak tahu diri, ucap King Ruo melesat ke arah Jian Yanse menebas pedang 3 warna yang menyerangnya. Jian Yanse yang melihat King Ruo semakin mendekatinya mulai panik ketakutan. Sus, sus. King Ruo bergerak zigzag dan muncul di hadapannya. Duar, pukulan tapak naga emas ilahi menghantam dadanya. Ah, dengan tubuh terlempar terbang hingga puluhan meter keluar dari bukit batu dan menghantam pohon-pohon besar. Buoem. Bagaimana bisa, ucapnya panik ingin melarikan diri, namun apa daya kekuatannya benar-benar telah dikacaukan. Lihat, hanya satu serangan tunggal sudah membuat Jian Yanse terluka parah. Bantu dia, teriak yang lain. Wakil pemimpin, ampuni aku, ucapnya memohon sambil memegang dadanya, wajahnya yang garang kini pucat pasi. Kamu sebelumnya menginginkan sumber daya dariku maka terimalah, ucap King Ruo sambil memasukkan anggur bumi abadi yang berisi racun roh akar jiwa. Terima kasih wakil pemimpin, makan, sekarang, ucap King Ruo sambil menempelkan pedang Sue Luo pada lehernya. Baik, saat buah anggur bumi abadi melewati kerongkongannya, tiba-tiba racun roh akar jiwa yang telah berada di dalam buah tersebut meledak dan menyerang dantiannya. Ah, tidak, teriaknya kesakitan sambil berusaha melepaskan lilitan petir yang mulai mengikatnya. Sus, King Ruo meninggalkannya lalu menyerang musuh yang lain. Beberapa tetua yang ikut bersama Jian Yanse sebelumnya kini bertarung mencari cara untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Si Meilu dan King Ling dengan mudah menjatuhkan lawan-lawannya, bahkan para musuh kini mulai menjaga jarak. Kita benar-benar bertemu dengan lawan yang salah, ucap sang pemimpin pembunuh bayangan menggerutu. Dalam waktu yang tidak lama itu, ke-25 orang itu kini tersisa 11 orang saja. Jika kita tidak pergi, kita pasti akan mati. Pergi, teriak seorang jenderal kerajaan Tuding. Ingin lari, kalian hanya mimpi. Suara dari langit bergema bersamaan dengan munculnya 26 sosok yang langsung menyerang mereka yang ingin pergi. King Ruo, King Ling dan Si Meilu tiba-tiba terdiam. Kakak Yuyu, apa yang harus kita lakukan? Tanya King Ling panik. King Ruo dan King Ling mendekati Si Meilu dan menyaksikan pasukan pembunuh bayangan dan para jenderal dari kerajaan Tuding dibantai di hadapan mereka. Kelompok baru itu benar-benar brutal dan kejam, mereka tanpa ampun menyiksa dan membunuh lawannya yang telah tidak berdaya tersebut. Kakak Yuyu, berarti mereka telah membagi kelompoknya. Benar, tapi bagaimana mereka tahu kita ada di tempat ini? Kita bahkan tidak menggunakan teknik pengendalian waktu, ucap Si Meilu dengan kening berkerut. Kakak, tidak perlu khawatir, kultivasi mereka sedang ditekan. Selain itu teknik pengendalian waktu juga tidak akan bekerja pada kita. Adik benar, walaupun demikian, kita hanya bertiga. Dalam waktu singkat, para penyerang yang mengejar King Ruo dan rombongannya terbunuh, bahkan Jian Yanse yang tidak bisa berbuat apa-apa juga telah dibunuh oleh kelompok tersebut. King Ruo, Si Meilu, Nona baru, senang berjumpa dengan kalian, ucapnya sambil tersenyum sinis. King Ruo dan rombongannya masih terdiam. Mengapa kalian diam? Apakah kalian merundingkan sesuatu? Si Henchun, aku tahu maksud kedatanganmu, mari selesaikan masalah ini berdua, tetapi biarkan adik-adikku pergi. Hoho, apakah ada aturan seperti itu? Si Meilu, semua yang terlibat dalam kekacauan ini harus mati. Tapi aku yang membunuh tetua kelima. Si Meilu, tidak ada jalan kembali. Karena mereka bersamamu, maka mereka juga harus mati. Mengapa kalian begitu keras kepala, dan menganggap semua orang bisa kalian bunuh sembarangan? Ucap King Ruo maju ke depan dan membelakangi Si Meilu. Adik, apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan khawatir. Haha, bocah. Dari mana keberanianmu itu datang?
Jangan bilang kamu nanti akan bersembunyi di bawah ketiak kakakmu itu, ucap si Henchun mengejek. Si Henchun, kamu menganggap diri terlalu tinggi. Sebelumnya aku tidak mengetahui masalah ini, hingga kakakku menyusul keluar dari hutan tanpa nama. Kamu ingin mencari pertarungan, maka aku akan melayanimu, ucapnya sambil mengeluarkan 7 pedang Sueluo yang kini telah berevolusi dengan balutan petir hitam keemasan yang merupakan petir abadi. Udara bergetar dengan hebat. Si Henchun bahkan tanpa sengaja mundur beberapa langkah saat merasakan aura penindasan yang sangat menakutkan dengan kemunculan pedang tersebut. Si Henchun, beraninya kamu memburu kakakku. Mari kita bertarung sampai mati. Bocah, jangan menganggap diri terlalu tinggi. Hanya dengan mengandalkan pusaka kamu ingin menggertakku. Kamu terlalu naif, balas si Henchun sengit. Si Henchun, tutup mulutmu. Perlu kamu dan yang lainnya ketahui, aku telah bersusah payah menghindari pertempuran ini tapi kalian terus memaksa. Si Meilu, apa maksudmu? Apalah kamu pikir kami takut pada bocah ini? Teci. Bahkan kami sudah tidak sabar mencabik tubuhmu itu. Kakak, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tapi mereka adalah orang-orang dari klan Si, ucap si Meilu dengan wajah ragu. Beri saja mereka pilihan. Jika kita tidak melawan, maka kita yang akan mati. Si Meilu menganggukkan kepalanya. Karena kalian memang menginginkan pertempuran ini, maka kami siap bertempur bersama kalian. Tetapi bagi siapa saja yang tidak ingin terlibat, silakan pergi. Haha, si Meilu, gertakanmu itu tidak lucu. Terlalu banyak bicara, teriak King Ruo sambil melepaskan tembakan pedang Sueluo pada si Henchun. Duar, ledakan dahsyat memecah keheningan tempat itu. Ketujuh pedang itu melesat seperti angin terus memberondong si Henchun dengan dahsyat. Duar, ledakan keras terjadi saat serangan pedang Sueluo yang dilepaskan oleh King Ruo dihadang oleh tebasan pedang berwarna merah yang dimiliki oleh si Henchun. Sangat kuat, si Yuanchou membatin saat merasakan tangannya kebas saat beradu dengan serangan pedang Sueluo yang terus bergerak menyerangnya. Aturan ruang dan waktu benua teratai biru benar-benar merugikannya. Tingkat kultivasinya sebagai kultivator Raja Dewa kini ditekan 1 tingkat hingga menjadi pendekar dewa tingkat surga. King Ruo yang ada di hadapannya seharusnya mati dalam 1 tamparan kini harus dilawan dengan pertempuran yang sengit. Mengapa harus bertarung di luar wilayah relik suci, batinnya kesal. Di tempat lain, si Meilu dan King Ling saling bekerja sama bertempur dengan sengit. Trisula Naga Utara terus bergerak ke berbagai arah menahan serangan yang dilancarkan oleh prajurit. Di tangan mereka berdua, pedang Sueluo terus bergerak melepaskan tebasan angin yang mendorong para prajurit klan Si untuk berhati-hati. Ke-25 prajurit yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga itu tidak mengalami pembatasan pada tingkat kultivasi mereka. Walaupun demikian, mereka cukup kerepotan. Aku tidak menyangka, ternyata kedua wanita ini begitu sulit dilumpuhkan. Di pertarungan yang lain, duar, ledakan dahsyat mendorong si Henchun. Bantu tetua ketiga, ucap prajurit sambil membagi kelompoknya saat melihat sang si Henchun mulai ditekan. Pertempuran dahsyat yang sangat mengerikan itu merusak bukit gersang dan hutan di sekitarnya dengan guncangan dan suara ledakan yang tidak henti. Sus, beberapa prajurit yang mendekati King Ruo tiba-tiba mendapat serangan pisau cahaya Shen Guang. Duar, ledakan keras itu mendorong tubuh mereka hingga terlempar beberapa meter. Bocah ini benar-benar memiliki banyak pusaka. Si Henchun mengumpat, terus serang, aku yakin dia tidak akan mampu mengendalikan pusaka sebanyak ini dalam waktu yang sangat lama. Teriaknya, benar. Pertempuran dahsyat itu begitu luar biasa bahkan mengusik berbagai makhluk yang ada di sekitar gunung itu, bahkan mengejutkan desa-desa kecil bahkan kota Tuding yang berada puluhan kilometer merasakan getaran pertempuran tersebut. Di dalam istana Tuding, Citong yang sedang duduk menunggu kabar dari para jenderal yang dikirim untuk membunuh King Ruo sebelumnya terlihat tidak tenang. Apakah ini pertempuran mereka? Batinya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang jenderal.
Kirim seseorang untuk melakukan penyelidikan dan aktifkan perisai perlindungan kota. Baik Yang Mulia. Tiba-tiba seorang komandan pasukan memasuki istana. Yang Mulia, pusat pertempuran berada di wilayah utara kota. Pasukan pengintai mengatakan bahwa jarak itu berada 80 km dari benteng kota. Apa? Bukankah itu wilayah klan terlarang? Benar, pertempuran itu tidak jauh dari Gunung Dasan. Jika demikian tingkatan penjagaan di benteng utara. Baik Yang Mulia. Citong lalu bergerak membawa semua orang bergerak menuju benteng utara. Gunung Dasan. Di dalam dunia kecil Chen Ming, Chen Yang, serta para tetua yang sedang membicarakan saran yang diberikan oleh penguasa muda mereka King Ruo, tiba-tiba dikejutkan dengan laporan prajurit yang berjaga di balik tirai air gua. Patriark, para tetua, ada pertempuran skala dewa 12 km dari Gunung Dasan, tepatnya di Bukit Batu Gersang. Apakah kalian sudah memeriksa kelompok yang bertarung tersebut? Belum Patriark, kami tidak ingin gegabah. Bagus, kalian kembalilah berjaga, aku akan memeriksanya. Baik Patriark, di Bukit Batu Gersang, King Ruo dan rombongannya mulai kewalahan. Walaupun demikian, mereka telah merobohkan 10 prajurit dan melukai 5 kultivator tingkat tinggi lainnya. Duar, ledakan keras terus bergema dan mengguncang tempat itu, hingga mulai mengubahnya menjadi padang pasir. Si Meilu, kamu sungguh wanita keparat, teriak si Hencun murka saat mereka tidak dapat menggunakan teknik pengendalian waktu pada King Ruo dan King Ling. Sus, King Ruo menarik pedang Sui Luo dan pisau cahaya Shen Guang. Haha, lihat benar dugaanku. Kekuatannya mulai terkuras. Pasukan klan Si itu begitu senang, karena pusaka itu akhirnya tidak mengganggu mereka lagi. Kemarilah, tantang King Ruo sambil menciptakan segel petir. Trar, duar, lautan gelombang petir muncul dari langit. Sus, King Ruo bergerak zigzag menyerang mereka dengan tangan kanannya terlilit petir. Mati! Teriaknya keras sambil menyerang si Hencun. Bodoh kemarilah, tantang si Hencun gembira. Adik Ruo, teriak si Meilu panik saat melihat si Hencun berubah menjadi ular perak raksasa. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tangan kanan King Ruo dengan telak menghantam kepala ular perak raksasa tersebut. Sapuan gelombang angin yang begitu kuat mendorong mereka yang berada di tempat itu hingga beberapa meter. Si Meilu dan pasukan klan Si tiba-tiba menghentikan pertarungannya, mereka menyaksikan sosok raksasa itu tiba-tiba roboh. Boom, tubuh ular raksasa itu menghantam tanah lalu berubah menjadi manusia lagi. Aak, teriaknya keras. Duar, suara ledakan bergema saat suara pukulan mereka beradu dengan keras. Duar, si Hencun dan King Ruo terlempar hingga beberapa meter dengan tubuh terluka parah. Manusia keparat, teriak si Hencun murka sambil bangkit berdiri. Berisik, teriak King Ruo melesat ke arah si Hencun yang kesakitan itu. Slash, pedang Sui Luo yang tiba-tiba muncul itu menebas lehernya. Adik, awas darahnya, teriak si Meilu. Darah berwarna hitam keperakan menyembur dari leher itu hingga mengenai tubuh King Ruo. Melihat ketua si Hencun telah terbunuh, ke-16 pasukan yang tersisa bukannya menjadi takut, namun mereka bertambah murka. Keparat, kau harus mati, teriak mereka bersamaan sambil mengubah diri menjadi ular-ular raksasa bertanduk perak. Sus, mereka bergerak seperti angin menyerang King Ruo. Kakak Yuyu, ucap King Ling sambil bergerak mendekati King Ruo untuk menghadang serangan ular raksasa tersebut. Kemarilah, ucap King Ruo sambil menggabungkan kekuatan serangan petir abadi dengan pukulan tapak naga emas ilahi. Duar, ledakan dahsyat mendorong tubuh ular-ular raksasa itu, tetapi mereka seperti tidak merasakan kesakitan, bahkan serangan mereka semakin ganas. Kakak, panggil Huo Mingzi dan yang lainnya, ucap King Ling sambil melepaskan tebasan pada tubuh ular raksasa tersebut. Adik Ruo jangan, mereka akan terbunuh, ucap si Meilu cepat. Kakak, aku tahu, jawab King Ruo paham. Kita lari saja, teriak si Meilu yang kini mulai kewalahan. Kakak maaf, aku lupa,
ucap King Ling sambil terus melancarkan serangannya. Ini lingkaran cincin ular, ucap si Mei Lu saat mereka bertiga mulai berada dalam kepungan ke-16 ular yang tersisa. Aku salah perhitungan, ucap King Ruo. Maksud adik, kakak, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuh si Hen Chun, agar mereka ketakutan dan lari. Ternyata dugaanku salah, justru membuat mereka semakin beringas dan marah. Maaf, kakak lupa memberitahu, ucap si Mei Lu pelan sambil melepaskan serangan terkuatnya. Duar, duar. King Ruo terlempar terkena pukulan ekor salah satu ular. Aak, teriaknya keras sambil mengerahkan kekuatan penuhnya. Yang membuatnya semakin kesulitan adalah sebagian tubuhnya yang terkena racun perak si Hen Chun kini mulai mempengaruhi tubuhnya. Lancang, teriakan keras dari langit menggetarkan tempat itu bersamaan dengan munculnya beberapa palu raksasa. Duar, duar, ledakan dahsyat menghantam ular-ular raksasa itu dan menghalau mereka hingga terlempar puluhan meter. Penguasa muda, maaf kami terlambat. Chen Ming dan Chen Yang muncul sambil berlutut di hadapan King Ruo. Berdirilah, kalian datang di waktu yang tepat. Penguasa muda, Anda terluka, ucap sang patriark sambil menatap tubuh King Ruo yang mulai menghitam. Aku baik-baik saja, jawab King Ruo sambil mengedarkan api biru dan api putih untuk membakar racun tersebut dengan mata memperhatikan puluhan prajurit klan Chen yang menyerang ular-ular raksasa. Anda putri, ucapnya sambil menatap King Ling dan si Mei Lu yang terlihat kelelahan. Chen Ming, maaf sebelumnya aku tidak perkenalkan mereka padamu. Dia adalah istriku Duan Ling dan kakakku King Yuyu. Penguasa putri, Putri Yuyu, maaf ucapnya sambil berlutut. Patriark, berdirilah, ucap King Ling dan si Mei Lu bersamaan. Penguasa, mari kembali ke klan. Kalian pasti lelah dan perlu tempat untuk memulihkan diri. Tapi bagaimana dengan mereka? Ucap King Ruo sambil menatap para tetua dan prajurit yang terus menyerang ular-ular raksasa tersebut. Penguasa muda, tenanglah. Aku tahu mereka pasti dari klan Si. Kami klan Chen adalah pengendali kekuatan bumi, sehingga teknik pengendalian waktu mereka tidak akan bekerja pada kami. Apakah Patriark tahu keberadaan mereka? Tentu saja. Matanya yang tajam memeriksa tempat itu lalu menatap King Ruo dan rombongannya sambil menggelengkan kepala. Di tempat itu Chen Ming dengan jelas dapat melihat beberapa mayat yang merupakan para tingkat dewa surga, bahkan salah satu di antara mereka dengan kepala yang terpotong memiliki aura Raja Dewa. Penguasa muda, apa ini bekas tebasan pedang Sue Luo? Ucapnya sambil memeriksa kepala yang terpotong dan darah yang menempel pada tubuh King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan pelan. Baik, mari pergi. Serahkan saja mereka pada Tetua Chen Yang. Tetua Chen Yang, aku serahkan urusan ini padamu. Jangan lupa, suruh para prajurit untuk membersihkan kekacauan ini. Baik Patriark, balasnya sambil menggerakkan palu raksasa dari langit dan menghantam ular raksasa bertanduk perak tersebut. King Ruo dan rombongannya yang memang memerlukan tempat untuk memulihkan diri itu lalu mengikuti Chen Ming kembali ke klan Chen di Gunung Dasan. Dalam perjalanan, penguasa muda, bagaimana Anda bisa menyinggung klan Si? Tanya sang patriark. Patriark, itu karena aku, jawab si Mei Lu cepat. Bukan, itu karena aku, sehingga kakak Yuyu ikut campur, ucap King Ruo menimpali. Baiklah. Itu berarti kalian berdua telah terlibat. Sebaiknya penguasa muda beristirahat saja, ucap sang patriark. Baik, aku hampir lupa. Aku mengenali beberapa mayat lainnya, sepertinya mereka adalah jenderal kerajaan Tuding. Apakah mereka datang untuk membantu? Patriark, mereka adalah kelompok pertama yang menghalangi perjalanan kami, hingga klan Si datang, jawab si Mei Lu. Penguasa muda, apakah benar demikian? Tanya Chen Ming penasaran. Benar, tapi itu karena kesalahanku, jawab King Ling. King Ling dan si Mei Lu bercerita saling bergantian, bagaimana mereka bisa berurusan dengan pihak kerajaan Tuding. Lancang sekali mereka. Sepertinya kerajaan kecil seperti itu harus diberi pelajaran, ucap Chen Ming sambil meremas tangannya. Patriark Chen Ming, ini hanya ulah sang raja, ucap King Ruo.
Aku mengerti, balas sang patriark. Mereka akhirnya tiba di dunia kecil Chen. King Ruo dan kedua wanita itu lalu diarahkan ke Istana Agung. Penguasa muda, maaf tidak bisa menemanimu. Jika perlu sesuatu, minta saja pada pelayan yang berjaga, ucap sang patriark. Chen Ming, terima kasih, balas King Ruo. Baik, penguasa muda, selamat beristirahat, ucap sang patriark sambil meninggalkan tempat itu dengan hormat. Dan mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di Bukit Batu Gersang, dalam waktu singkat ular-ular raksasa bertanduk perak itu berhasil dikalahkan. Klan Chen, mengapa kalian ikut campur? Kami bahkan tidak pernah menyinggung kalian, ucap sang komandan pasukan mulai kelelahan. Terlalu banyak bicara. Kalian begitu lancang telah berani mengganggu penguasa muda kami, dan hukumannya adalah mati, teriak Chen yang sambil melepaskan serangan. Penguasa muda, apakah King Ruo itu penguasa muda kalian? Bodoh. Dia adalah putra penguasa agung Luo Feng, penguasa selatan daratan ilahi. Kalian klan Si benar-benar minta untuk dilenyapkan, teriak Chen Yang. Sang komandan beserta raja-raja yang tersisa begitu ketakutan setelah mendengar kata-kata itu. Semangat pertempuran mereka tiba-tiba menjadi surut. Tuan, ampuni kami, ucap sang komandan sambil mengubah diri menjadi manusia. Sudah aku katakan sebelumnya, tidak akan ada pengampunan bagi siapa saja yang berani menyinggung penguasa muda kami. Tuan, kami siap mati, tapi lepaskan klan Si, ucapnya sambil berlutut. Kalian sungguh naif. Aku tidak butuh kata-kata. Lagi pula keputusan bukan di tanganku, ucap Chen Yang ketus. Sang komandan dan prajurit yang tersisa terdiam. Mereka begitu menyesal karena menganggap remeh kata-kata Si Mei Lu sebelumnya. Selain itu, mereka akhirnya menyadari kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo. Tidak heran dia memiliki banyak pusaka dan kekuatan aneh lainnya. Dia bahkan dapat mengalahkan tetua Si Henchun, sang komandan membatin. Tuan, apakah ini benar-benar tidak dapat dibicarakan? Aku dan penguasa muda mungkin dapat mengampuni klan Si, tapi tidak dengan penguasa agung. Kalian telah melukai putranya, apakah kalian pikir dia akan menutup mata? Tuan, kami yang bersalah maka kami harus bertanggung jawab. Mohon pertimbangannya supaya melepaskan klan Si. Setelah berkata-kata sang komandan lalu meledakkan dirinya. Prajurit yang tersisa lalu mengikuti tindakan sang komandan. Hapus sisa pertempuran, jejak aura hingga tubuhnya, ucap Chen Yang, memberi perintah. Baik tetua. Setelah membersihkan sisa kekacauan dan mengubah tempat itu, Chen Yang dan rombongan lalu meninggalkan bergerak kembali ke klan Chen. Di dalam perjalanan, tiba-tiba satu pasukan kecil mendekati mereka. Tetua Chen Yang, pertempuran sebelumnya telah melibatkan kerajaan Tuding. Aku ingin memberi pelajaran pada raja mereka, ucap Patriark Chen Ming. Baik, mari kita lakukan, jawab Chen Yang dengan penuh semangat. Sus, pasukan kecil itu lalu bergerak ke arah selatan, menuju kota Tuding. Benteng utara kota Tuding, Raja Chitong dan para jenderal yang berjaga akhirnya merasa tenang setelah suara pertempuran yang sangat kuat itu berakhir. Sepertinya pertempuran itu telah usai. Aku ingin kalian menyelidikinya. Chitong memberi perintah. Baik yang mulia, jawab beberapa jenderal bersamaan hendak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba langit bergetar. Yang mulia apa itu? Ucapnya sambil menunjuk ke arah langit. Sebuah palu raksasa muncul dari langit langsung menghantam perisai perlindungan kota. Duar, ledakan dahsyat langsung menghancurkan perisai perlindungan itu dengan sekejap. Apa? Bagaimana bisa? Chitong dan para jenderalnya begitu terkejut. Pasukan kecil klan Chen muncul. Serang, teriak Chitong memberi perintah. Ribuan prajurit langsung melepaskan tembakan panah dan tombak emas serta serangan tapak lainnya. Palu-palu raksasa muncul dan menghalau serangan yang dilepaskan oleh pasukan kerajaan Tuding tersebut. Duar, ledakan dahsyat mengguncang benteng tersebut hingga melempar para prajurit yang ada di atasnya. Sangat kuat, batin para jenderal sedikit ciut.
Panggil pasukan cadangan serta sekte yang ada. Teriak Citong sekali lagi memberi perintah. Belum sempat para jenderal itu bergerak, suara keras muncul dari langit. Para jenderal, prajurit serta pasukan lainnya, kalian silakan pergi. Kami hanya berurusan dengan Raja Citong. Para jenderal yang telah melihat kekuatan kelompok kecil itu lalu bergerak mundur. Apa yang kalian lakukan? Teriak Raja Citong terlihat panik. Maaf Yang Mulia, sepertinya ini adalah masalah pribadi, dan kami tidak ingin ikut campur, ucap sang jenderal sambil bergerak teratur. Bagaimana mungkin kalian mengatakan ini masalah pribadi? Dengan jelas mereka telah menyerang kota ini, dan itu berarti mereka adalah musuh kerajaan, teriak Raja Citong lantang. Para jenderal itu bahkan tidak menghiraukan kata-kata Citong. Pengkhianat, kalian harus dihukum, teriaknya sambil melepaskan pukulan pada para jenderal yang pergi itu. Duar, serangannya dihadang oleh Chen Yang. Raja bodoh, kamu secara pribadi telah menyinggung seseorang, maka kamu harus bertanggung jawab. Jangan biarkan kami meluluh lantakan kota ini, ucap sang patriark sambil melepaskan serangan. Keparat, kalian begitu lancang, teriak Raja Citong sambil melepaskan pukulan tapak api. Wus, duar, serangan mereka beradu. Sus, tubuh Citong terlempar hingga beberapa meter dan menghantam dinding benteng. Darah segar keluar dari mulutnya. Di balik awan tempat persembunyiannya, Chen Ming dapat melihat dengan jelas tindakan yang dilakukan oleh tetua Chen Yang. Para jenderal serta prajurit terdiam. Mereka dengan jelas dapat melihat kekuatan yang dimiliki oleh Chen Yang. Dengan satu serangan tunggal, orang ini sudah dapat melukai Raja Citong yang merupakan kultivator Dewa Langit tingkat menengah. Dari mana kelompok asing ini datang? Para jenderal membatin. Teriak Citong melepaskan serangan yang membabi buta, sehingga serangannya mengenai prajurit serta jenderal yang berada di dekatnya. Duar, ledakan keras dengan serangan yang mengenai apa saja yang ada di sekitarnya. Plak, suara tamparan keras tiba-tiba menghantam wajahnya. Sus, Citong sekali lagi terlempar. Sus, tiba-tiba rantai emas muncul dan melilitnya. Teriaknya kesakitan sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai emas tersebut. Para jenderal keparat, apa yang kalian lihat? Serang dan bunuh mereka, teriak sang raja murka. Para jenderal yang ada bahkan tidak bergeming sedikit pun. Terima kasih atas kerja sama kalian, tetapi raja bodoh ini tidak akan kembali. Silakan kalian memilih raja baru. Suara dari langit sekali lagi bergema. Bawa dia, ucap Chen Yang pada prajurit berzirah emas yang telah menunggu. Tanpa menunda, beberapa prajurit itu meraih tubuh Citong dan membawanya pergi. Para jenderal dan semua pasukan yang ada di tempat itu hanya bisa terdiam. Jenderal dari kelompok manakah mereka ini? Tanya seorang komandan. Aku juga tidak tahu, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Kelompok ini sangat mengerikan, ucap yang lain menimpali. Prajurit, tetap berjaga di tempat. Aku akan mengabari masalah ini pada para menteri kerajaan, ucap sang jenderal sambil meninggalkan tempat itu. Baik jenderal, di atas langit, Chen Ming dan Chen Yang beserta puluhan murid klan Chen lalu bergerak meninggalkan langit kota Tuding. Di belakang mereka, Citong yang terlilit rantai emas menatap kelompok yang membawanya tersebut dengan heran. Aku paling tidak suka dengan tatapan bodoh itu. Tutup mulutmu. Jika kamu ingin berbicara, ada waktunya, seorang prajurit menatap Citong dengan tajam. Citong yang sebelumnya ingin berbicara menghentikan niatnya. Ancaman yang dilontarkan oleh prajurit itu benar-benar membuatnya terdiam. Setelah bergerak cukup lama mereka akhirnya tiba di depan air terjun yang ada di Gunung Dasan. Apakah ini klan Chen itu? Citong membatin. Mereka terus bergerak melewati tirai air terjun lalu memasuki gua dan tiba di dunia kecil Chen. Lempar ke dalam penjara, dan jaga. Biarkan penguasa muda yang memberikan hukuman padanya, ucap Chen Ming tegas. Baik, Patriark, tunggu, apa salahku? Tanya Citong membuka suara.
Plak, suara tamparan keras menghantam wajahnya hingga menyeretnya terlempar beberapa meter. Kau manusia lancang yang telah berani mengganggu ketenangan penguasa muda kami. Bukankah telah disampaikan sebelumnya? Ada waktunya kamu untuk berbicara, ucap Chen Yang dengan geram. Tetua, cukup, ucap Patriark Chen Ming saat melihat Chen Yang masih ingin memukul Citong yang terlihat kesakitan. Tamparan keras itu telah mematahkan beberapa giginya, bahkan mematahkan hidungnya. Citong hanya bisa meringis menahan tamparan itu, sambil menahan darah yang keluar dari hidungnya. Prajurit bawa dia pergi. Baik Patriark. Setelah prajurit itu membawa Citong pergi, Chen Ming dan Chen Yang juga meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar Istana Agung, King Ruo dan King Ling berada di dalam satu kamar yang sama, sedangkan si Mei Lu berada di dalam kamar lainnya. Di dalam kamar King Ruo masih belum memulihkan kekuatannya, tetapi masih menyembuhkan diri dari racun darah dari si Hen Chun sebelumnya. Selain mengedarkan api putih dan api biru, Huo Mingxi dan Huo Sudao juga ikut membakar racun tersebut. Penguasa, ini adalah racun api tingkat puncak, apakah Anda berurusan dengan klan Si lagi? Lalu bagaimana bisa mengenai tubuh Anda? Tanya Huo Sudao sambil mengedarkan api ungunya. Benar, ini memang darah ular perak bertanduk emas, yang merupakan makhluk spiritual. Saat itu, aku sedikit ceroboh, jawabnya sambil membakar racun tersebut. Di sisinya, King Ling hanya bisa mendesah panjang sambil mengedarkan teknik kultivasi Dewi Nuwa untuk membantu kedua kilin api membakar racun api tersebut. King Ling yang mempelajari teknik pengobatan tentu saja telah mengetahui tingkat kekuatan racun. Menurutnya, racun api tingkat dasar saja sudah dapat membunuh pendekar Dewa Langit tingkat menengah dengan mudah, apalagi racun api tingkat puncak. Menjelang tengah malam, akhirnya racun api itu dapat dilenyapkan. Mingxi, Zhou Dao, terima kasih, kalian berdua kembalilah ke dalam dunia jiwa dan pulihkan diri di sana. Baik penguasa, jawab mereka berdua lalu memasuki dimensi dunia jiwa. Ling Er, maaf merepotkanmu, ucap King Ruo sambil menatap wajah sang istri yang terlihat kelelahan. King Ling menggelengkan kepalanya. Aku akan sangat sedih jika aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak, mari kita memulihkan diri bersama. Baik, jawab King Ruo dengan penuh semangat sambil menaburkan jutaan kristal jiwa. Dengan tenang, mereka berdua mulai berkultivasi sambil menyerap jutaan kristal jiwa yang telah tersedia di hadapannya. Di dalam penjara klan Chen, Citong masih merasakan rasa sakit yang berdenyut di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat tamparan yang tiba-tiba itu. Di dalam ruang penjara yang pengap dan gelap itu, Citong hanya bisa terdiam sambil memikirkan cara untuk melepaskan diri. Semakin banyak dirinya bergerak untuk melepaskan diri, rantai emas itu semakin menjerat tubuhnya. Bajingan, rantai emas apa ini? Umpatnya kesal hingga akhirnya menyerah. Siapa kelompok ini? Mengapa mereka menangkapku? Batinnya penasaran. Di dalam istana klan Chen, Chen Ming dan Chen Yang, serta para tetua dua tingkat tinggi lainnya berbincang-bincang dengan santai. Patriark, saat kembali ke tempat ini, aku bahkan tidak merasakan keberadaan aura gerbang dunia kecil, ucap Chen Yang dengan wajah serius. Benarkah? Aku kira hanya aku yang merasakannya. Patriark, apakah ini karena mantra formasi perlindungan yang dibuat oleh penguasa muda? Aku rasa demikian. Tetua Chen Song, apakah ada yang lucu? Tanya Chen Ming heran saat melihat tetua itu tersenyum-senyum kecil. Patriark, jika kita tidak mengetahui letak air terjun ini, mungkin kita akan tersesat. Haha, benar juga. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tidak perlu takut lagi jika ada kekuatan lain yang melintasi Gunung Dasan, karena mereka tidak mengetahui keberadaan kita, ucap Chen Ming dengan gembira. Patriark benar, mereka terus berbincang-bincang hingga menjelang pagi lalu membubarkan diri. Di istana kota Tuding, para jenderal, para menteri dan para klan bangsawan masih membicarakan mengenai pengangkatan raja baru. Pertemuan alot itu masih belum mendapatkan hasil,
karena banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan klan Qi lagi, sehingga pertemuan itu hampir menyebabkan perpecahan. Aku yakin masalah ini ada hubungannya dengan kematian Qi Tudou. Sebelumnya Pangeran Tengil ini telah mengganggu seseorang yang aku kira pasti memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Aku juga merasa demikian, tapi ini hanya dugaan, karena kita juga masih belum mengetahui kelompok yang menangkap raja. Moral klan Qi sudah lama rusak, dan aku tidak akan pernah setuju jika klan Qi memimpin kota ini lagi, ucap seorang patriark klan bangsawan dengan tegas. Patriark, tutup mulutmu. Klan kami telah memimpin kota ini selama beberapa generasi dengan baik. Baik dari mana? Kalian bahkan tidak bisa mengatur Qi Tudou yang membuat masalah di kota ini. Aku sangat yakin jika Qi Tong telah mengirim seseorang untuk memburu pemuda yang membunuh Qi Tudou sebelumnya, dan aku sangat yakin bahwa kekuatan yang mengerikan yang telah menangkap raja itu adalah orang yang berdiri di belakang pemuda tersebut. Dia berasal dari klan bangsawan Yan, ucap Miosin, manajer menara hitam tiba-tiba memasuki ruangan. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam lalu menatap sang manajer dengan tajam. Miosin, apalagi yang kamu ketahui dari pemuda tersebut? Tanya seorang menteri. Dia datang ke kota ini khusus untuk melakukan penyelidikan mengenai keberadaan klan terlarang di wilayah utara kota, dan aku yakin yang menangkap raja sebelumnya adalah klan tersebut. Miosin, apakah maksudmu klan kuno yang ada di wilayah Gunung Dasan? Benar, klan Qi, kalian telah menyinggung dua klan yang sangat menakutkan. Pertama orang dari klan Yan, dan sekarang dari klan kuno. Apa keputusan kalian? Patriark klan Qi terdiam. Klan Qi hanyalah klan kecil di kota Tuding. Walaupun mereka berada di bawah naungan kerajaan besar Wabao Sijian, menyinggung klan Yan sama saja menyinggung kekaisaran. Aku menyerahkan keputusan ini pada kalian. Walaupun demikian klan Qi tetaplah klan bangsawan yang akan tetap terlibat dalam urusan pemerintahan, ucapnya dengan wajah murung. Baiklah, usulan Anda kami terima, ucap patriark klan bangsawan lainnya. Pertemuan ini kita akhiri. 2 hari ke depan, kita akan melakukan pemilihan raja dari 6 klan bangsawan yang ada, ucap seorang menteri membubarkan pertemuan tersebut. Mimin geser ceritanya. Di klan Chen, menjelang pagi, King Ruo dan King Ling mengakhiri kultivasinya. Setelah selesai merapikan diri dan mengganti pakaiannya, mereka berdua lalu berbaring di atas tempat tidur dengan santai. Kakak, tanpa terasa perjalanan kita ke wilayah timur telah sejauh ini. Aku sudah tidak sabar ingin kembali ke sekte. Aku juga, balas King Ruo sambil membelai rambut King Ling dengan lembut. Kakak, aku minta maaf sebelumnya. Memang Ling salah apa? Aku benar-benar panik. Saat itu aku hanya ingat meminta kakak untuk memanggil Mingzi dan yang lainnya. Untungnya kakak Yuyu mengingatkan. King Ruo tersenyum kecil sambil mengelus kepalanya dengan lembut. Sudahlah, tidak perlu dibicarakan lagi. Aku tahu saat itu kita memang berada dalam situasi yang sangat sulit, tapi aku tidak panik. Istriku, dalam pertempuran, kita harus tetap tenang, supaya dapat berpikir dengan baik, ucapnya dengan lembut. Baik kakak, terima kasih, ucap King Ling sambil mengeratkan pelukannya. Baiklah, sambil menunggu pagi tiba sebaiknya kita beristirahat. Baik kakak. Pagi hari saat matahari mulai meninggi, klan Chen yang biasanya tenang kini terlihat ramai. Para tetua tingkat tinggi dan tetua tingkat rendah terus berdatangan ke aula istana utama. Di dalam ruangan, telah hadir Patriark Chen Ming dan tetua lainnya. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit dari klan Chen memasuki ruangan sambil membawa Raja Kota Tuding, Qi Tong. Qi Tong yang terbelenggu oleh lilitan rantai emas hanya bisa terduduk di tengah ruangan itu sambil menatap semua orang dengan heran dan penasaran. Raja Qi Tong, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan saat ini? Tanya Chen yang dengan tajam. Qi Tong hanya menggelengkan kepala. Plak, tamparan keras mengenai pipi Qi Tong. Jika ditanya, kau harus menjawab. Jangan diam, ucap seorang prajurit dengan keras. Tidak tahu tuan, apakah kamu serius? Benar tuan,
Aku Citong, benar-benar tidak tahu dengan siapa aku berhadapan saat ini. Bagus, itu berarti kamu juga tidak mengetahui alasan kamu berada di tempat ini. Benar Tuan, Citong, kamu benar-benar telah membuat masalah, karena telah berani menyinggung seseorang, yang bahkan kami pun tidak berani membuatnya kesal. Apakah kamu ingat dengan tindakanmu yang bodoh itu? Citong menggelengkan kepalanya. Kau sungguh memiliki ingatan yang buruk, atau kau pura-pura lupa? Benar Tuan, aku tidak ingat. Tiba-tiba ruangan menjadi senyap, saat King Ruo dan rombongan yang masuk ke ruangan. Chen Ming dan semua orang lalu berlutut dengan hormat. Hormat pada penguasa muda, penguasa putri, dan Putri Yuyu, ucap semua orang bersamaan. Chen Ming, berdirilah. Dengan seketika semua orang lalu bangkit berdiri dan duduk pada kursinya. Chen Ming, dia, penguasa muda, maaf tanpa memberitahu Anda. Dia adalah raja yang tidak bijak, dan aku harus memberinya pelajaran. Apa kalian juga merusak kota? Tanya King Ruo. Tidak penguasa, aku hanya menangkap dia saja. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu duduk pada kursinya. Citong terdiam dengan wajah tidak percaya. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan heran. Bagaimana mungkin, batinnya? Citong, kamu telah berurusan dengan penguasa muda kami. Sebelumnya dia telah memberi pelajaran dengan membunuh putramu, Citudo yang bodoh itu, tetapi kau bahkan dengan berani mengirim orang-orang untuk memburunya. Apa kamu sadar akan perbuatanmu itu? Citong terdiam. Ampuni aku Tuan. Pengampunan telah penguasa muda kami berikan dan tidak ada kesempatan ketiga. Tapi Tuan, jika dia tidak melarang, aku dan pasukanku sudah membunuh seluruh anggota klanmu, bahkan meratakan kota kecil Tuding itu. Apa kamu paham? Citong benar-benar tidak berdaya. Tuan, jika aku boleh tahu dengan siapa aku berhadapan? Tanya Citong penasaran. Kami adalah klan Shen Chen. Abdi setia klan Shen Sandian Luo, penguasa selatan daratan ilahi. Dan dia yang telah kamu singgung adalah putra penguasa agung Luo Feng. Duk, jantung Citong seperti berhenti berdetak. Dewa, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Citong, kamu telah mengetahui identitas kami dan identitas penguasa muda, maka tidak ada lagi jalan bagimu untuk tetap hidup, apalagi keluar dari tempat ini. Prajurit bawa dia ke tempat hukuman. Baik Patriark, King Ruo, King Ling, dan si Mei Lu hanya menatap kepergian Citong sambil menggelengkan kepalanya. Setelah suasana ruangan menjadi sedikit tenang, King Ruo lalu memulai pembicaraan. Chen Ming, serta para tetua lainnya. Terima kasih atas pelayanan kalian yang begitu luar biasa di tempat ini. Aku telah melihat kekuatan kalian dan aku harap kalian semakin kuat. Sebenarnya aku ingin berlama-lama di tempat ini tapi aku harus kembali ke Sekte Gunung Emas. Penguasa muda, kedatangan Anda di tempat ini adalah kehormatan bagi kami. Klan Chen selamanya tetap akan menjadi pelayan Anda dan menerima Anda kapan saja. Chen Ming, terima kasih, ucap King Ruo sambil memberikan satu buah peti besar yang berisi buah-buahan abadi. Penguasa muda, ini, King Ruo menggelengkan kepalanya. Chen Ming, hanya ini yang dapat aku berikan. Terimalah, tapi aku ingin meminta sesuatu pada kalian. Penguasa katakan saja, jika kami bisa, kami akan melakukannya. King Ruo tersenyum kecil. Apa kalian menyimpan 3 pedang warna, dari kultivator pedang itu? Ada penguasa, jawab Chen yang cepat lalu memanggil komandan yang mengurus kekacauan pertempuran sebelumnya. Tidak lama kemudian seorang komandan kembali membawa 3 bilah pedang dengan warna yang berbeda. Benar, yang aku maksud adalah pedang ini, ucap King Ruo sambil meraih ketiga bilah pedang tersebut. Ini adalah milik tetua Jian Yanse, tetua kehakiman Sekte Pedang Terbang. Aku akan mengembalikannya pada Patriark Jian Mintaiji. Chen Ming menganggukkan kepalanya. Baik penguasa muda. Setelah berpamitan pada semua orang yang ada di tempat itu, Chen Ming dan Chen Yang lalu membawa King Ruo dan rombongannya keluar dari dunia kecil Chen. Penguasa muda, hati-hati di jalan.
Jika Anda perlu sesuatu atau pertolongan kami, jangan segan untuk memanggil kami. Kami klan Chen siap melakukan apa saja demi Anda, ucap sang patriark sambil berlutut. Baik, Chen Ming, Chen Yang, kami pergi, ucap King Ruo sambil melesat ke langit. Setelah King Ruo dan rombongannya benar-benar pergi, Chen Ming dan Chen Yang lalu bangkit kembali. Tetua Chen Yang, mari kita pergi, ucap sang patriark sambil bergerak memasuki gua ke dunia kecil Chen. Di atas langit, King Ruo dan rombongannya terus bergerak meninggalkan Gunung Dasan. Setelah meninggalkan tempat itu sejauh 20 km, King Ruo tiba-tiba berhenti. Kakak, ada apa? King Ruo tersenyum lalu mengeluarkan Huo Mingzi dan Huo Soudao. Penguasa, ucap mereka bersamaan menyapa King Ruo dengan hormat. Soudao, kita akan pergi ke jantung benua teratai biru. Tetapi aku ingin ke sekte pedang terbang terlebih dahulu. Bawa kami dengan kecepatan penuh kalian. Baik penguasa. King Ruo lalu naik ke punggung Huo Soudao, sedangkan King Ling dan Si Mei Lu naik ke punggung Huo Mingzi. Sus, kedua kilin api itu bergerak ke arah barat dengan kecepatan penuh. Awalnya mereka dari kota Tuding ingin bergerak ke kota Dongbianjie, namun kehadiran pasukan pemburu dari klan Si mengubah arah perjalanan mereka. Kakak Yuyu, kita akan langsung ke sekte pedang terbang. Baik, apa adik Ruo ingin memberi pelajaran pada mereka? Kakak, mereka adalah sekte aliran putih, sedangkan Jian Yanse, dia sudah mendapat hukumannya sendiri. Kedua kilin api itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi membelah langit wilayah timur. Sekte pedang terbang. Jian Mingtaiji yang sedang duduk di taman belakang istananya tiba-tiba didatangi oleh tetua aula misi. Patriark, ada berita buruk. Tetua Jian Ye, katakan ada apa? Patriark, lencana giok jiwa tetua Jian Yanse dan beberapa tetua lainnya telah hancur. Apa? Bagaimana bisa? Memang beberapa hari ini aku tidak melihat keberadaannya, ucap sang patriark terkejut. Patriark, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba penjaga aula lencana giok jiwa melapor bahwa beberapa lencana giok jiwa itu telah hancur. Apa sudah diperiksa? Sudah patriark, aku sendiri yang memeriksanya. Jian Mintaiji terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya sambil mengelus janggut panjangnya. Tetua Jian Ye, lakukan penyelidikan. Lakukan mulai dari para penjaga gerbang sekte, serta murid dalam yang berhubungan secara langsung dengan mereka yang mati. Baik patriark. Oh, rahasiakan hal ini terlebih dahulu hingga kita menemukan bukti kematiannya. Baik patriark. Apa ada hal lainnya lagi? Kumpulkan semua para tetua tingkat tinggi. Minta mereka untuk berkumpul malam ini. Baik patriark, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Jian Ye pergi, Jian Mingtaiji lalu meninggalkan tempat itu. 1 hari kemudian, menjelang malam, Huo Mingzi dan Huo Soudao tiba di wilayah Gunung Pedang. Ling Er, kakak Yuyu, aku akan menemui Patriark Jian Mingtaiji. Kalian berdua tunggu di wilayah luar. Baik, kabari kami jika sudah selesai, ucap King Ling. Setelah King Ling dan Si Mei Lu pergi, King Ruo lalu memasuki tempat itu. Tubuhnya melewati perisai kabut langit. Di dalam aula utama sekte, Jian Mingtaiji dan beberapa tetua tingkat tinggi sedang membahas masalah kematian Jian Yanse. Aku rasa kita tidak memiliki musuh, ucap seorang tetua berpendapat. Benar, siapa yang begitu berani membunuh anggota sekte kita? Jika itu para murid, mungkin wajar, tapi ini adalah beberapa tetua sekaligus. Apakah ini masalah pribadi? Aku yakin dia menyinggung seseorang yang kuat, tapi siapa? Aku ingin tahu, apakah ada di antara kalian yang tahu waktu kepergian Jian Yanse? Tanya Jian Mingtaiji memotong pembicaraan mereka. Semua orang saling terdiam lalu menggelengkan kepala. Baik, itu adalah kesalahan pertama, karena dia pergi tanpa melapor. Walaupun demikian, aku tetap akan menyelidiki masalah ini. Benar, kita harus mengetahui kematiannya, ucap seorang tetua bersuara. Saat mereka sedang berbicara, King Ruo masuk ke dalam istana. Wakil pemimpin King Ruo, apakah ini Anda?
Tanya Jian Mingtaiji ragu. Benar, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jian Mingtaiji dan semua orang saling berpandangan. Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak merasakan kehadirannya melewati perisai kabut langit. Jian Mingtaiji membatin sambil menatap King Ruo tajam. Patriark, maaf telah datang tiba-tiba dan mengganggu pertemuan ini. Wakil pemimpin, tidak masalah. Aku yakin Anda pasti memiliki alasan. Silakan sampaikan saja, ucap sang patriark. Baik, jawab King Ruo sambil mengeluarkan pedang 3 warna. Tiba-tiba wajah semua orang berubah merah, bahkan Jian Mingtaiji berdiri dari kursinya. Wakil pemimpin King Ruo, jelaskan pada kami. Baik, aku secara tidak sengaja bertemu dengan pembunuh bayangan dan kelompok lainnya yang ingin merampokku di jalan, dan tetua Jian Yanse juga terlibat dalam kelompok itu. Apa? Wakil pemimpin, jangan mengada-ada. Tetua Yanse adalah orang yang memiliki karakter yang baik, ucap seorang tetua menyanggah. Semua orang saling berpandangan. Suasana di dalam ruangan itu menjadi mulai tegang. Tetua, dalamnya lautan masih dapat kita selami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Kadang karakter yang ditampilkan hanya menjadi topeng untuk menutupi kebusukan yang ada, ucap King Ruo dengan tenang. Wakil pemimpin, apa maksud Anda tetua Jian Yanse adalah orang jahat? Tetua, dengarkan dulu penjelasanku. Jika kalian selalu memotong kata-kataku, lalu bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan benar, ucap King Ruo. Wakil pemimpin, apa Anda yang membunuh tetua Jian Yanse? Patriark, para tetua, apa Anda sekalian masih ingin mendengar penjelasanku atau tidak? Jika masih ingin, maka izinkan aku berbicara, jika tidak, maka aku bisa pergi sekarang. Ucap King Ruo dengan nada tinggi. Jian Mingtaiji dan semua orang lalu terdiam. Aku memang sempat bertarung dengan tetua Jian Yanse, tapi bukan aku yang membunuhnya. Saat itu ketika kami sedang bertarung tiba-tiba muncul sekelompok pasukan besar yang merupakan kumpulan para kultivator dewa tingkat surga, bahkan salah satu di antara mereka merupakan kultivator tingkat raja dewa. Para tetua itu saling berpandangan. Lalu mengapa kamu bisa selamat? Itu karena ada kelompok lainnya yang muncul. Jadi aku menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan pedang 3 warna ini? Aku mencarinya setelah tempat itu aman kembali. Aku sangat meragukan kata-katamu, ucap seorang tetua sambil menggelengkan kepala. Itu adalah hak Anda percaya atau tidak. Aku sudah mengatakannya dengan jujur. Tujuan kedatanganku ke tempat ini adalah untuk mengembalikan pedang ini, dan menjelaskan situasi yang terjadi pada kalian. Selain itu aku juga mengingatkan bahwa wilayah makam waktu adalah tempat yang sangat mengerikan. Aku harap kalian tidak mencoba peruntungan di sana. Lalu bagaimana Anda bisa kembali? Ini semua karena keberuntungan dan langit yang masih menghendakiku tetap hidup, jawab King Ruo. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan dan menatap King Ruo dengan sinis. Aku tidak percaya, ucap para tetua. Patriark, urusanku telah selesai, maka aku akan pergi, ucap King Ruo tenang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Wakil pemimpin, apakah Anda mencoba menipu kami? Ucap Jian Mingtaiji tiba-tiba. King Ruo terlihat begitu terkejut dengan pernyataan tersebut, lalu menggelengkan kepalanya. Patriark, sebagai tetua sekte aliran putih, menipu adalah hal yang sangat tabu. Jika aku menipu kalian, untuk apa aku mengingatkan kalian serta mengembalikan pedang yang telah aku miliki ini, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. Wakil pemimpin, bukankah Anda yang mengatakan bahwa dalamnya lautan dapat kita selami, tetapi dalam hati tidak ada yang tahu? Lalu bagaimana kami bisa percaya kata-kata Anda? Aku takut Anda telah menemukan rahasia di makam waktu dan merahasiakannya untuk diri sendiri, ucap seorang tetua, sambil menatap sinis. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.